Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngerjain sesuatu yang penting banget buat kita sebagai investor, yaitu membedah laporan tahunan PT Bukalapak.com Tbk atau Buka. Tenang aja, kita akan ubah semua angka yang kelihatannya rumit ini jadi sesuatu yang gampang banget kita pahami. Saya tahu, lihat laporan setebal ini kadang bikin pusing duluan kan? Tapi jangan khawatir, anggap aja saya ini mentor Anda. Kita bakal lihat bareng-bareng selangkah demi selangkah. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu sebesar apa sih perusahaan yang lagi kita bedah ini, karena ternyata ini lebih besar dari yang mungkin Anda kira. Kalau saya sebut Bukalapak, apa yang ada di pikiran Anda? Pasti platform jual beli online kan? Ya, itu nggak salah. Tapi itu cuma puncak gunung esnya aja. Di bawahnya, ternyata ada ekosistem bisnis yang super besar dan kompleks. Dan justru disitulah letak menariknya. Nah, ini nih angka yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Menurut laporan keuangan mereka, Buka itu punya 84 anak perusahaan. Yap, beneran, 84. Jadi ini bukan sekedar e-commerce, ini adalah korporasi raksasa dengan banyak sekali cabang bisnis. Dan yang seru, lihat deh bisnisnya macam-macam banget. Ada retail di Australia, ada platform digital, sampai penerbitan game. Bahkan mereka punya perusahaan investasi, pembiayaan, sampai penukaran falas. Ini namanya diversifikasi bisnis yang gokil sih. Oke, kita udah tahu Buka itu segede apa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting buat seorang investor. Ini perusahaan sebenarnya untung atau buntung sih? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Coba lihat perbandingan ini. Di tahun 2024, Buka itu rugi 1,5 triliun rupiah. Tapi setahun kemudian, di 2025, mereka balik keadaan secara dramatis dan malah untung 3,1 triliun rupiah. Ini kan turnaround yang luar biasa ya. Tapi pertanyaannya, laba segede ini datangnya dari mana? Disinilah kita sebagai investor harus jeli. Laporan auditor independen kasih kita petunjuk penting nih. Mereka bilang kalau pengukuran nilai wajar investasi itu jadi sorotan utama. Artinya apa? Artinya, laba besar tadi itu banyak dipengaruhi dari valuasi investasi yang dimiliki BUKA. Dengan kata lain, ini lebih ke keuntungan di atas kertas dari kenaikan nilai saham atau investasi lain, bukan murni dari jualan di marketplace-nya. Ini poin yang krusial banget buat kita pahami. Tapi, jangan salah paham dulu ya. Angka-angka ini bukan angka abal-abal loh. Semuanya udah diaudit dan divalidasi oleh kantor akuntan publik yang kredibel. Jadi, ini ngasih kita semacam keyakinan kalau laporan yang kita baca ini bisa dipercaya. Oke, kita udah tahu Buka ini profit. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi buat cari tahu sebenarnya mesin pencetak uang utama mereka itu apa aja sih? Nah, ini tampilan tabel pendapatan langsung dari laporannya. Kelihatan rumit dan penuh angka ya? Tenang, tugas kita adalah menyederhanakan ini. Yuk kita buat lebih gampang dibaca. Dan ini dia visualisasinya. Jauh lebih enak dilihat kan? Hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jelas banget kelihatan kalau segmen gaming itu jadi penyumbang pendapatan terbesar. Angkanya fantastis loh, 5,3 triliun rupiah. Jauh banget di atas segmen-segmen lainnya. Kenaikannya juga bukan main-main. Coba bayangin, pendapatan dari game ini melonjak hampir 3 kali lipat cuma dalam waktu setahun. Ini nunjukin kalau strategi Buka masuk ke industri game itu benar-benar jadi mesin pertumbuhan utama mereka sekarang. Punya laba itu bagus, tapi perusahaan yang hebat juga harus punya pondasi keuangan yang kuat. Nah, sekarang yuk kita cek neraca keuangannya buat lihat seberapa sehat sih Buka ini sebenarnya. Sebelum lihat angkanya, kita pahami konsep dasarnya dulu ya, cepet aja. Gampangnya gini, aset atau semua yang dimiliki perusahaan itu harus sama dengan liabilitas atau utangnya, ditambah ekuitas atau modal dari pemilik. Logikanya, makin kecil utang dibanding aset, ya makin sehat perusahaannya. Simpel kan? Dan inilah potret kesehatan finansial Bukalapak. Wow, ini impresif banget sih. Aset mereka itu totalnya 26 triliun rupiah, sementara total utangnya cuma 0,7 triliun. Artinya, hampir semua yang mereka punya itu dibiayai modal sendiri, bukan dari ngutang. Dari sisi risiko, ini posisi yang kuat banget.
Gak cuma itu, kekuatan finansial mereka terus nambah loh. Kalau kita intip laporan arus kasnya, posisi kas mereka itu tumbuh dari 11,2 triliun jadi 16,2 triliun rupiah. Nambah hampir 5 triliun uang tunai dalam setahun. Ini ibaratnya mereka punya amunisi super besar buat ekspansi atau akuisisi ke depannya. Oke, kita udah ngelewatin perjalanan yang lumayan panjang ya. Sekarang waktunya kita rangkum semua temuan kita jadi beberapa poin penting yang bisa langsung Anda ingat. Jadi, ini dia 3 hal paling penting yang perlu Anda bawa pulang dari analisis kita hari ini. Pertama, Buka berhasil balik keadaan dari rugi jadi untung besar. Kedua, mesin duit utama mereka sekarang itu ternyata dari segmen gaming. Dan ketiga, yang paling penting, pondasi keuangan mereka itu kokoh banget, utangnya minim, dan kasnya melimpah. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat dipikirin. Dengan kondisi keuangan yang sekuat ini dan profit yang udah di tangan, kira-kira langkah besar apa ya yang bakal mereka ambil selanjutnya? Apa mereka bakal akuisisi perusahaan besar atau ekspansi ke luar negeri? Inilah yang bikin kita sebagai investor harus terus pantau pergerakan mereka. Terima kasih sudah menyimak.